Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza. Ya, perkenalkan nama saya Alfriza Aditya Pratama, Mas. Dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa. Oke. Jadi di sini saya mau mewawancarai dengan Mas Cek. Ya. Ini Mas Cek sebagai seniman musik ya Mas Cek. Oh, jelas. Ya. Musik menurut Mas Cek gimana? Musik secara general, musik itu adalah sebuah bidang seni yang di bidang seni itu ada banyak hal, Mas. Ada secara fisiknya, ada secara ada apa namanya, visual dan audio. Jadi musik itu sendiri itu di bidang audionya. Audio itu apa? Audio itu yang bisa terdengar. Semua hal itu bisa dijadikan musik. Klotekan yang meja SD bisa musikan. Oke. Jadi apa saja di bidang audio itu bisa dibuat sebagai musik, bisa di aransemen. Nah, sedangkan banyak banget musik itu yang sekarang di era segini itu, era sekarang itu banyak yang dikembangkan dengan teknologi. Ada instrumen-instrumen, banyak instrumen yang ada. Nah, itu mendukung musik itu sendiri. Gitu. Oke, jadi Mas Jack ini ngeband ya? Ngeband, alhamdulillah. Bubar ya, Mas. Oh, bukan. Popsicle. Oh, kalau yang masih ada ada juga. Masih Neden ya? Ya, masih ada. Itu terbentuknya kapan ya, Mas? 2022, Mas. Akhir 2022. Akhir 2022. Berapa personil? 5. Ini kan Mas Jack di posisi vokalis ya? Iya, benar. Oh, iya. Itu Lost in Eden itu genrenya apa ya, Mas? Alternatif, Mas. Alternatif. Atau bisa dibilang juga fast rock lah. Fast rock. Indie rock. Alternatif aja. Alternatif. Oke, jadi kalau genre itu sangat berpengaruh nggak? Wos, jelas, Mas. Kalau genre itu kan masuknya ke ranah pendengar nanti. Itu kan kuping manusia itu kan beda-beda, seleranya beda-beda, dan genre itu menggolongkan itu semua agar bisa didengarkan oleh telinga yang seleranya sama seperti itu. Jadi makanya itu sangat penting banget. Tapi menurut pandangan Masnya, ada musik jelek dan ada musik bagus. Itu gimana, Mas? Nggak ada, Mas. Namanya musik bagus, musik jelek itu nggak ada. Yang ada adalah selera manusianya. Dimana emang apa itu namanya, tergantung sama pendengarnya. Jadi relatif aja ketika orang itu mendengarkan itu jelek. Ada juga lagu saya yang bilang jelek, itu ada. Lagu Mas Sambu juga ada loh, dibilang jelek juga ada, yang bilang bagus juga ada. Itu tergantung pendengar. Tapi yang ada adalah lagu yang tidak maksimal. Itu yang bisa saya bilang. Bukan jelek, lagu yang tidak maksimal itu ketika proses produksinya tidak maksimal. Jadi tidak layak ya. Bukan tidak layak sih, tapi tidak dimaksimalkan. Beda kata-kata, beda konteks. Kalau tidak layak kan berarti emang garania, tapi dia tidak maksimal berarti mereka tidak mau rekaman tapi nggak latihan, nggak ada ngulik, nggak ada mencari lirik, nggak ada inspirasi gitu loh. Jadi tidak maksimal begitu. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Kalau bagus pasti mungkin ada, kayak mungkin Beatles itu kan masterpiece semua, Queen itu kan bagus, tapi yang jelek itu menurut saya nggak ada, tapi jadi kurang maksimal aja seperti itu. Kalau kan saat ini sudah banyak musik ya. Perkembangan musik zaman sekarang itu gimana, Mas? Kenceng, Mas, dengan terkenal sekarang. Semua hal bisa dijadikan musik sekarang. Misal ada DJ Fangkot, ya, itu kan di remix saja jadi. Terus ada suara gelodakan dak, itu bisa jadi musik gitu. Di zaman tergantung teknologi itu, berkembangnya teknologi banyak banget. Misal sekarang di HP Masnya sekarang bisa membuat lagu dengan ada software namanya BandLab, itu tinggal mencet masukin jadi lagu, Mas. Jadi segampang itu, semasif itu sekarang perkembangan musik bahkan di Indonesia. Dulu Indonesia nggak terlalu, dulu luar kan. Sekarang Indonesia ikut arus itu, jadi banyak kan, Mas. Kalau di Jogja sendiri itu sangat pesat tidak, Mas? Di Jogja itu tertentu, Mas. Jadi ada penggolongannya. Jadi tidak semua lagu bisa, tidak semua band ataupun seniman bisa tergolongkan di ranah itu. Tapi banyak juga teman-teman yang misal dari golongan dangdut, mungkin teman-teman dangdut yang suka dangdut tuh banyak banget yang sekarang berkembang. Terus di tahun saya dulu, saya SMA dulu juga dangdut udah mantep tuh, karena kita di Yogyakarta gitu, di Jawa. Terus kalau sekarang dan di Jogja itu ada
popang ataupun hardcore itu juga lagi berkembang juga sih gitu sih mas. Jadi tergantung acara-acara gigs gitu. Iya tergantung Niko yang membuat. Terus apakah band masnya itu sudah ada album ya mas? Belum. Oh belum ada. Album baru akan terjadi mungkin tahun depan lah. Jadi sudah rilis berapa? Ada 2 lagu yang sudah kita rilis, ada 2 single. 2 single. Iya. Sudah bisa didengarkan. Bisa didengarkan di Spotify. Di Spotify kawan-kawan. Ya di semua digital platform. Ya. Kalau gitu mas. Itu cara untuk membuat lagu itu dari masnya gimana? Kalau buat saya, musik, lagu itu kalau dari saya kebiasaan saya itu kebiasaan saya itu biasanya saya humming mas. Humming itu mencari nadanya sendiri kan, cari nada vokal. Habis itu saya rekam, habis itu setelah itu baru saya cari kunci gitarnya ataupun kunci pianonya seperti itu. Tapi juga tidak bisa dipungkiri juga saya sering main gitar aja dapat kuncinya. Ya udah saya cari liriknya seperti itu. Mas. Terus pernah berkolaborasi dengan seniman lain belum mas? Untuk berkolaborasi seniman lain mungkin sesama pemain band juga ada. Kita juga rekaman tuh di salah satu teman kita yang ngeband yang udah lumayan asli di Jogja juga ada. Kita rekaman di Niskala, di Mas Niskala. Terus juga ada kita juga sempat membuatkan art arsitek cover sampulnya lah, sampul lagu single kita juga dibantu sama ada teman kita dari Serupa Fotografi. Jadi banyaklah kita berkecimpung di dunia art juga untuk bertanya-tanya. Jadi kalau kolaborasi udah pernah juga sih, kolaborasi di bidang itu tapi ya. Jadi kalau untuk pendekatan kepada audiens itu lewat mana mas? Saya jarang mas pendekatan ke audiens, saya pendekatan ke Gusti Allah. Sholat saya, sholat. Apa? Lucu ya masnya. Terus enggak terus, belum tuh dijawab itu. Contohnya gimana mas? Misal media promosinya lewat mana? Kalau media promosi ya saya lewat Instagram aja. Iya. Terus saya suka nge-DM follower saya. Iya, soalnya untuk dengerin gitu aja. Siap. Gitu aja sih. Kendala tantangannya apa mas? Tantangannya ketika band itu mempunyai banyak kepala mas. Kan kalau band itu kan kita nggak sendiri. Kalau sendiri namanya solo. Jadi kendalanya adalah ketika pikiran itu tidak bisa disatukan. Itu agak susah sih, itu menjadi sebuah kendala. Kalau tentang segalanya sesuatu hal-hal itu masih bisa, tapi ketika ada kepala yang berbenturan itu kan susah ya mas ya. Jadi memang hal-hal kayak gitu yang susah. Begitu. Untuk kan masnya udah dari 2022 ya. Nah itu sudah ada pengalaman berkesan belum mas? Ada berkesan. Saya kemarin ke Ngasem. Ya. Ya wes. Oh, Ngasem aku tuku jajan. Ora ketemu sama-sama. Tapi ada ketika saya menyanyikan lagu saya yang udah rilis itu, banyak yang menyanyikan itu tuh juga kayak berkesan buat saya sendiri sih, kayak mereka hafal liriknya dan segala macam tuh membuat saya kayak ono ya wong sih seneng laguku. Padahal ya menurutku elek-elek wae, ora terlalu apik ngono. Ora maksimal lah, tapi ternyata ada juga yang mau mendengarkan gitu. Seperti itu sih. Untuk visi di masa yang akan datang, kalau visi saya pribadi atau band saya? kesannya jenengan. Oh nggih. Kalau untuk visi saya aja, band saya kan banyak orang jadi tidak tahu, belum tahu juga. Kalau saya jelas untuk setelah mungkin saya kan masih bergelar di UNI juga, di seni musik juga, itu mau saya selesaikan. Setelah selesai saya itu berencana untuk mau ke Jakarta ataupun entah Jakarta entah Bandung, saya akan ke sana setelah selesai kuliah ini. Entah ataupun besok mungkin belum selesai kuliah saya udah dipanggil untuk ke sana, ya gas-gas saja gitu. Seperti itu sih. Jadi untuk memulai hal
hal baru yang lebih mungkin lebih bisa mendoping saya dari belakang, mensupport saya mungkin secara lingkungan itu, karena soal Jogja kan masih kecil ya, tentang musik itu. Jadi saya mau ke ya industri lah, industri namanya juga kota industri, kota yang sangat gede kan. Terus apa itu ya apa itu ya apa pandangan ngeblur mas, pandangan ngeblur pandangan apa itu pahit pandangan sih mana Pak? Ini apa peran seniman untuk masa sekarang itu gimana mas? Seniman ya kita perkecil seniman musik di era sekarang itu apakah kalau di nasional mah sekarang besar ya, udah pada kayak oh keren juga, udah bisa berkecimpung di banyak banget hal yang ada di Jogja, yang di Indonesia lah, yang udah keluar negeri juga. Tapi yang saya lihat adalah seniman musik yang masih ada di pinggir jalan ataupun yang mereka belum berani mencoba, itu yang saya rasa sedih. Karena ada apa? Karena belum adanya support dari mungkin support dari pemerintah sih, support dari teman-teman yang udah besar itu loh. Oke. Jadi menurut saya adalah ketika kita seniman, saya lihat adalah seniman kecil itu yang akan saya bantu seperti itu yang selalu saya pengen lakukan. Ketika saya mungkin ada waktunya, saya besok mungkin udah besar atau punya penghasilan atau punya label dan segala macamnya, saya pengen banget membantu teman-teman yang masih berkecimpung di pinggir jalan ataupun yang baru memulai ataupun yang bahkan belum mau memulai, seperti itu sih. Oke. Ya itu saja. Oh sudah ini ya. Terima kasih Mas atas waktunya. Sama-sama Mas Abu. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.